Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ad-darsu sabi'u wal ishrun, halaman 52, pelajaran yang ke-27. Khilafatu Utsmanah, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Kepemimpinan Sayyidina Utsman. Ba'da dafnil khalifati Umar, setelah dimakamkannya Khalifah Umar, setelah dimakamkannya Khalifah Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ijtama'a, berkumpul, sitatun, 6, alladzina, mereka, ahidah, yang menginstruksikan, ahidah yang menginstruksikan, ilaihim, pada mereka, Umaruh, siapa Umar, bisyura, untuk rapat, bisyura, untuk rapat, fi ikhtiyaril khalifati, dalam memilih pengganti, artinya menjelang wafatnya Sayyidina Umar, berkumpullah 6 orang yang juga merupakan sahabat-sahabat besar Sayyidina Umar untuk bermusyawarah siapa pengganti pemimpin setelah Sayyidina Umar. Fattafaqu, maka mereka sepakat, ala tarkiha, atas meninggalkan pengganti, atas meninggalkan pengganti atau memasrahkan, li aliin, kepada Ali,
wa Utsmanah atau Utsman. Waw bermakna au. Wa Utsmanah atau Utsman. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. 6 sahabat tadi meeting rapat dan sepakat bahwa khalifah itu dipasrahkan kepada Ali atau kepada Utsman. Wa ayyakhtara, dan memilih, dan hendaklah memilih Abdurrahmani ibnu Aufin, Abdurrahman bin Auf, ahadahuma, salah satu dari keduanya. 6 sahabat besar tadi sepakat menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk memilih salah satu antara Ali dan Utsman. Fakhtaroh, kemudian beliau memilih. Bijtihadihi, dengan ijtihadnya, wa musyawarati jam'in, dan diskusi sekelompok, minas sahabati, dari kalangan sahabat, wa umara'il jaisyih, dan para pemimpin pasukan, Utsmanah, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, memilih Utsman radhiyallahu an. Fabaya'ahu, kemudian beliau membaiatnya, bil khilafatih, menjadi khalifah, wa tabi'ahun nasuh, dan masyarakat mengikutinya. Semuanya mengartikan, jangan ngelamun ya. Dan masyarakat mengikutinya. Yang di luar cepat masuk. Kemudian Abdurrahman bin Auf, beliau berijtihad karena sudah ditunjuk dan bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, beserta minta persetujuan para pemimpin tentara. Mereka sepakat yang menjadi pemimpin setelah Sayyidina Umar adalah Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan dibaiat, dilantik. Pelantikan ini juga disetujui, diikuti oleh masyarakat. Walamma tamat, dan setelah sempurna, tamat itu artinya sempurna atau selesai. Walamma tamat, dan setelah tamat, al-bai'atuh, apa bai'at? Saidah, naik. Saidah itu artinya apa? Faida saidal khatibu alal mimbar,
Maka apabila khatib menaik mimbar, fala yatakallaman, maka jangan ngobrol ahadukum, salah satu di antara kalian. Wa may yatakallam, barang siapa yang ngobrol, fala juma'atalah, maka jumatnya tidak sempurna. Ansitu wasma'u, ansitu diam. Itu khutbah. Saidah naik Utsmanuh, siapa Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa khatabah, dan beliau berkhutbah, khutbatan dengan khutbah, minha di antaranya. Ini khutbahnya Sayyidina Utsman, bisa ditiru. Insyaallah kapan-kapan saya khutbah pakai ini. Ayyuhan nas ittaqullah, innad dunya kama akhbarallah anha laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah, minha di antaranya alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Ayyuhan nas, wahai manusia. Khutbahnya siapa? Sayyidina Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa takwa? Takwa itu mudah dihafalkan, sulit diamalkan. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa menurut para ulama, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengikuti instruksi, menjauhi larangan. Itu takwa. Tapi sulitnya minta ampun. Semoga kita dijadikan orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu. Tanpa pertolongan Allah, takwa sangat sulit digapai. Ya Allah, Allahumma rzuqna at-taqwa. Dauhnya Sayyidina Umar, inna dunya, sesungguhnya dunia, kama akhbarallah, sebagaimana Allah memberi kabar, sebagaimana Allah memberi kabar atau memberitakannya, sebagaimana Allah memberi kabar, anha, tentangnya, laibun, ialah permainan. Jadi jangan serius-serius masalah dunia. Tapi kalau tidak punya dunia, bingungnya serius. Tapi tidak usah serius, kehilangan motor, sudah jangan sampai pusing. Biasa saja. Saya pernah diberi emas seharga 1 juta lebih. Kemudian saya taruh di saku. Kemudian saya mau beli-beli.
Lupa saya kemana beli-belinya, apa ke Indomaret atau kemana. Setelah nyampe ke tempat, saya mau ngambil uang, emasnya gak ada juga. Emasnya gak ada. Ya udah, bukan rezeki kata saya. Mungkin harganya sekarang 1.700.000. Saya cerita ke saudara, saudara saya pusing, kepikiran. Kok kamu tidak kepikiran? Tanya ke saya. Kalau kepikiran tidak, kalau ingat iya. Ingat iya, tapi kepikiran sampai pusing kan enggak. Karena itu permainan, saya mendapatkan hanya diberi, hilang tidak sampai sakit tapi ingat iya. Insya Allah ada gantinya ya. Itulah harta, anggap hiburan. Tapi kalau tidak punya harta, tidak punya hiburan, maka kalau ingin terhibur, carilah harta. Tapi kalau lagi tidak ada, jangan sampai duka. Laibun walahwun, dan hiburan sama artinya ya. Kalau laibun hiburan atau permainan, walahwun hiburan juga atau senda gurau. Tapi dunia bisa menjadi akhirat. Punya uang, beli baju, niatnya untuk menutup aurat, maka harta itu bernilai akhirat. Punya uang, beli ballpoint, beli pen, beli pena untuk mengartikan kitab, maka yang awalnya dunia menjadi pahala. Berarti dunia ladang apabila digunakan sesuai dengan kebutuhan. Mengartikan kitab dengan ballpointnya beli dengan uangnya tadi menjadi investasi akhirat. Wazinatun, dan perhiasan. Dunia itu perhiasan. Wazinatun, dan perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan soleha. Ad-dunya mata, dunia itu barang-barang. Wa khairu mata'iha, barang yang terbaik armal atus solihah. Katanya para ulama, wanita yang solihah. Jadi biasanya kalau wanita itu solihah, jangankan berada di atas lantai, di atas gunung, di bawah lautan akan dicari. Karena wanita yang solihah adalah perhiasan dunia yang sangat berharga. Kalau ingin berharga, maka jadilah wanita yang solihah. Wa tafakhurun, dan berbangga-bangga. Biasanya dunia dijadikan bahan untuk berbangga-bangga. Saya punya, tapi pesan Ustaz Syarif, tidak boleh sombong karena dunia. Siapa yang sombong? Tidak ada yang tahu, karena sombong itu ada
Ada orang berpakaian rapi, niatnya agar rapi saja, bukan sombong. Ada orang membeli pakaian bagus, niatnya untuk menikmati karunia Tuhan. Hanya itu, bukan Siapa yang sombong? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menilai, oh ini sombong, ini tidak, jangan. Bainakum, di antara kalian. Bainakum, di antara kalian. Wa takatsurun, dan berlomba-lomba. Fil amwalih, di dalam harta. Fil amwalih, di dalam harta. Biasanya manusia itu berlomba-lomba memperbanyak kemudian ditinggal. Wal aulad, dan memperbanyak anak. Memperbanyak anak. Seneng. Amin Allahumma. Semoga kakak-kakak kalian, kalau kalian jangan berdoa dulu, kakak-kakak kalian, guru-guru kalian dikaruniai banyak anak. Amin Allahumma amin. Yang satu semoga jadi 2, yang 2 semoga jadi 3. Kama sali ghaithin, seperti hujan. Seperti hujan. Hujan. A'jabah, yang membuat takjub. Yang membuat takjub. Al-kufaroh, para petani. Al-kufaroh, para petani. Jadi kufar artinya itu banyak, diantaranya orang-orang kafir. Ada juga artinya para Kenapa petani diartikan kufar? Kufar itu mufradnya kan kafir. Kafir itu artinya penutup. Orang kafir dinamakan kafir karena hatinya tertutup, tidak terbuka untuk dimasuki oleh agama Kalau petani kenapa dinamakan kafir? Karena para petani menaruh biji-bijian di dalam tanah kemudian ditutup dengan tanah. Karena menutup inilah dinamakan penutup. Bahasa Arab penutup itu kafir. Jadi kafir itu kan sampul. Sampul itu penutup. Makanya sampul itu dinamakan kafir karena menutup lembaran-lembaran buku di antara 2 sampul. Al-kufaroh, para petani. Jadi para petani itu adalah orang-orang kafir. Maksudnya menutup biji-bijian di dalam tanah agar tumbuh. Tapi kalian tidak boleh ketika pulang bertemu orang petani, wahai orang-orang kafir. Jangan ya. Mereka tidak paham. Iya, kalau mereka ikut ngaji khulasoh. Mereka kan gak ikut ngaji ya. Nabatuhu, tetumbuhannya atau tumbuh-tumbuhannya. Summa yahijuh, kemudian mengering.
Fatarahu, kemudian Anda melihatnya. Kemudian Anda melihatnya musfarra, menguning. Menguning. Kayak yang berkerudung kuning. Atau berbaju kuning. Tapi tidak semua kuning-kuning itu indah. Thumma yakunu, kemudian tumbuhan itu hutama, berguguran. Hutama, berguguran. Wa fil akhirati, dan di akhirat adzabun syadidun, azab yang keras. Wa maghfiratun, dan ampunan minallahi, dari Allah. Wa ridwanun, dan keridhaan. Amin. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia. Dan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali barang-barang tipuan. Kecuali barang-barang tipuan. Fa khairul ibad, maka sebaik-baiknya hamba. Fa khairul ibadih, maka sebaik-baiknya hamba. Fiha, pada dunia. Fiha, pada dunia. Man, ialah orang. Usimah, yang dijaga. Usimah, yang dijaga. Billahi, karena Allah. Wasta'samah, dan dia berlindung. Dan dia berlindung billahi, dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah. Wa bi kitabihi, dan dengan kitab Allah. Isi khutbah Sayyidina Umar. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dunia, sebagaimana Allah beritakan tentangnya, hanyalah permainan, senda gurau, hiasan, alat berbangga-bangga di antara kalian. Dunia hanyalah tempat memperbanyak anak dan harta. Seperti hujan, awal-awalnya hujan itu membuat para petani bahagia. Alhamdulillah hujan, maka tanaman saya akan subur. Tapi setelah subur, tanaman itu menguning. Setelah menguning, buah-buahannya gugur, dipanen. Setelah itu habis. Jadi apa artinya? Dunia itu hanya sementara. Jangan diambil hati masalah dunia. Santai saja. Dicari, dipakai, dibuang. Dicari, dipakai, dibuang. Itu dunia. Jadi cari dunia untuk beli ini, dimakan, dibuang. Masa dimakan ditumpuk di perut? Oh, saya eman, makanan saya akan saya simpan di perut terus. Ya sakit.
kembung, liver. Dunia dicari, dimakan, disimpan dalam perut, setelah diproses dibuang. Jangan diingat-ingat lagi. Masa kalian setelah membuang dari perutnya diingat-ingat, dilihat, tidak kan? Siapa di sini yang ketika membuang hal-hal yang kuning, setelah dibuang, ditoleh, dilihat, dipikir-pikir, saya ini mahal, dapat kiriman dari orang tua, tidak kan? Dibuang sudah. Campakkan dunia itu setelah dipakai. Itulah dunia. Hanyalah hiburan. Kita melihat makanan, es teler, ayam goreng, sate, itu senang sementara. Setelah dimakan, warna apapun akan menjadi kuning. Itulah dunia. Hanyalah barang-barang sementara. Jangan sampai ribut karena dunia. Dunia hanyalah sementara. Semoga kita dijaga tidak bertengkar karena dunia. Semoga kita dijaga tidak bermusuh-musuhan karena dunia. Saudara selamanya, dunia sementara. Semisal kalian mendapatkan warisan, kemudian warisan itu banyak, ternyata saudara kalian minta bagian terbanyak, gak apa-apa, kasih lebih banyak. Toh pada akhirnya kalau sudah gilirannya, kita yang akan mewariskan, meninggalkan dunia tidak abadi. Yang abadi akhirat nanti. Ya. Semoga kita dijaga tidak bertengkar karena dunia. Amin Allahumma amin. Ad-darsu tsamin. Pelajaran yang ke-8. Wal ishruna dan 20. 8 tambah 20 berapa? Bahasa Inggrisnya berapa? 28. Man, siapa? Huwa, dia. Uthman. Man, siapa? Huwa, dia. Uthman. Utsman itu siapa? Huwa, adapun Utsman ialah Utsman bin Affan, putra Affan. Jadi Sayyidina Utsman itu putranya Bapak Affan. Kakak, bukan kakaknya Azza, bukan. Bin As, cucunya Az, bukan Azkia, bukan, cucunya Bapak Az. Yajtami'u, berkumpul ma'ar rasulih, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi jaddihi, pada kakeknya, as-salitsih, yang ketiga, wa huwa, adapun jad kakek, adapun kakek, Abdu Manafin, ialah Abdu Jadi Sidina Utsman dan Rasulullah masih saudara, 3 pupu. Kakeknya sama, yaitu Abdu Manaf. Wulidah, beliau dilahirkan.
Wulida, beliau dilahirkan, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ba'da miladi Rasul, setelah kelahiran Rasul, binahwi khamsi sanawatin, dengan kisaran 5 tahun. Jadi selisih Sayyidina Utsman dengan Rasulullah kurang lebih 5. Ketika Rasulullah berumur 25, Sayyidina Utsman berumur 20. Ketika Rasulullah berumur 20, Sayyidina Utsman berumur 15. Siapa di sini yang berumur 15? Wasyabbah dan tumbuh. Wasyabbah dan tumbuh. Wasyabbah dan tumbuh. Beliau tumbuh menjadi pemuda. Alal akhlakil karimatih, di atas moral religius, di atas akhlak yang baik. Alal akhlakil karimatih, di atas akhlak yang baik. Akhlaknya Sayyidina Utsman sangat baik. Wasiratil hasanatih, dan sejarah yang indah. Dan sejarah yang indah. Jadi sejarahnya Sayyidina Utsman sangat indah. Hayyan, pemalu. Sayyidina Utsman itu pemalu seperti kalian. Yang tilmid tidak menoleh ke belakang karena malu. Itu berarti karakternya mirip khalifah besar ahli surga Sayyidina Utsman. Yang lari ke atas nanti balik lagi ke bawah ya. Sayyidina Utsman pemalu. Afifan, afif, berbudi luhur. Jadi Sayyidina Utsman itu afif, berbudi luhur. Mungkin seseorang yang dikasih nama Afif, harapan orang tuanya agar dia menjadi anak yang berbudi luhur. Hadoroh, mengikuti. Beliau mengikuti, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengikuti jami'al ghazawat, seluruh peperangan. Seluruh peperangan. Ma'ar rasulih, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap perang Sayyidina Utsman ikut terus. Berarti Sayyidina Utsman seperti siapa yang di sini ngaji terus? Tidak pernah absen. Berarti yang absen yang tadi kabur ke atas lewat tangga itu tidak meneladani Sayyidina Utsman. Na'udzubillahi min illa ghazwatah Badrin, kecuali absen perang Badar. Kenapa absen? Linsyghalihi, karena sibuknya beliau. Karena sibuknya beliau. Bitamridi zaujatihi, merawat istrinya. Yang punya istri dirawat. Kalau belum jangan coba-coba merawat orang lain.
Saya merawat perempuan Ustadz meniru Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman istrinya yang halal. Kalian masih bukan siapa-siapa. Jangan coba-coba mengatakan kamu ngapain di sini di UKS, ada tilmidah sakit, merawat Ustadz. Meneladani Sayyidina Utsman. Itu bukan merawat, itu curi-curi kesempatan. Siapa istri beliau yang dirawat oleh beliau? Beliau itu kalau istrinya sakit dirawat, merawat. Beliau itu romantis kepada istrinya. Ruqayyah binti Rasulillah, putri Rasulillah sallallahu alaihi. Nanti saya pesan kepada para santriwan ini, agar kelak kalau yang MTS 7 tahun ke depan agar merawat istrinya. Sayangi istrinya sebagaimana Rasulullah kalau memanggil istrinya, ya Humaira, wahai istriku yang pipinya merah merona. Karena Sayyidah Aisyah pipinya merah merona. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana Ustadz kalau misal istri saya agak hitam-hitam manis? Ya, janganlah dipanggil ya Hajar Aswad. Tetaplah dipanggil ya Humaira, wahai istriku. Hajar Aswad kan hitam Ustaz, cocok. Ya janganlah, kasihan. Tetap dipanggil dengan panggilan yang romantis. Semoga mendapatkan jodoh yang romantis semua. Wa anfaqoh, dan beliau menginfakkan. Tapi khusus yang MA ingat pesan kemarin ya. Nah, makanya sebelum materi ini saya suruh mengikuti edukasi dulu. Saya jauh-jauh itu mendatangkan dari KUA. Malahu, hartanya al-kathirah, yang banyak, kecuali tidak bisa ditahan. Malahu, hartanya al-kathirah, yang banyak. Jadi beliau sangat loman, hartanya diinfakkan sebanyak-banyaknya. Fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Aktsarah, lebih banyak, mimma, dari apa, ja'ah, yang membawa atau datang, bihi, dengannya, ghairuhu, siapa yang lain. Sayyidina Utsman nomor 1 kalau disuruh menginfakkan kalah semuanya, kalah loman kepada Sayyidina yang kiriman kok banyak sekali, maka bagi-bagi ke teman kamarnya. Kok masih banyak, maka bagi-bagi ke teman kelasnya. Kok masih banyak, maka dibagi-bagi ke teman
Harus loman. Ciri-ciri santri yang pelit, ada makanan basi di lokernya. Itu ciri-ciri santri yang pelit. Kalau tidak pelit, sebelum basi dibagi-bagikan. Wa tazawwajah, dan beliau menikah, dan beliau menikahi bibintai Rasul, dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Yang pertama Ruqayyah, Mbak Ruqayyah. Jadi Kang Utsman menikahi Mbak Ruqayyah. Neng Ruqayyah dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Tapi takdir berkata lain, Ruqayyah wafat duluan setelah dirawat oleh Sayyidina Utsman ketika akhirnya beliau menikah lagi wa Ummi Kulthumin, dan menikah dengan Ummi adiknya Ruqayyah. Tapi tidak sekaligus, tidak boleh. Semisal kalian menikahi seorang perempuan, kok adiknya cantik, dinikahi juga, jangan. Kecuali mbaknya wafat, tapi jangan dibunuh. Ya. Wah, adiknya kok lebih cantik, mbaknya jangan. Ini kebetulan saja Sayyidina Utsman menikahi Ruqayyah, kemudian ditakdirkan sakit, meninggal, maka beliau diminta menikahi Ummi Kulthum, adiknya Ruqayyah. Walidha, dan karena itu summiyah, beliau dinamakan Dzan-Nuraini, pemilik dua cahaya. Cahaya pertama nur, namanya Ruqayyah. Cahaya kedua nur, namanya Ummi Kulthum. Cahaya ketiga namanya Nur. Nur pertama Ruqayyah, nur kedua Ummi Kulthum, nur ketiga Nur Millati Abadiyah. Sama-sama nur ya. Wallahu a'lam. Baca sholawat dulu seperti biasanya 3 kali, kemudian doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi
ونفسي بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لي ولدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع يا ربنا اعترفنا
annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fadlan wajudan manna labikti sabi minna dil mustafa rasuli nahdo bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamduli ilahi fil bad'i wa tanahi walhamduli ilahi fil bad'i wa tanahi ya rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna al-fatihah bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.